Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Arifki dengan NPM G1D022022. Saya dari kelompok C. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan cara menghitung nilai eigen value. Pengertian dan cara menghitung nilai eigen. Eigen value atau nilai eigen adalah konsep dalam algebra linier yang terkait dengan matriks. Nilai eigen adalah bilangan kompleks atau real yang mana berkaitan dengan faktor-faktor khusus yang disebut faktor eigen. Secara matematis, jika A adalah matriks dan lambda adalah nilai eigen dan V adalah vektor eigen, maka didapatkanlah rumus sebagai berikut. A dikali vektor sama dengan lambda dikali vektor. Cara menghitung nilai eigen matriks A yaitu kita melibatkan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik adalah determinan dari matriks, yaitu A dikurang lambda I. Yang mana I adalah matriks identitas yang sesuai. Persamaan ini merupakan persamaan polinomial yang biasanya dikenal sebagai polinomial karakteristik yang dapat memecahkan dan untuk menemukan nilai eigen atau lambda. Dan langkah-langkah untuk menghitung nilai eigen yang pertama adalah bentuk matriks A dikurang lambda I, yang mana lambda adalah lambang yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai eigen. Kemudian yang kedua, hitunglah determinan dari matriks A dikurang lambda I. Dan yang terakhir yaitu tentukanlah akar-akar persamaan karakteristik yang merupakan nilai eigen dari matriks A tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan cara menghitung vektor eigen. Vektor eigen itu sendiri adalah vektor kolom bukan nol yang bila dikalikan dengan suatu matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Nilai eigen umumnya dilambangkan dengan lambda yang menyatakan besar perubahan panjang vektor yang terjadi. Vektor eigen itu sendiri merupakan penyelesaian dari persamaan berikut, yaitu A kali X sama dengan lambda kali X, dimana A itu matriks n kali n dan X itu vektor eigennya sendiri dan lambdanya merupakan nilai eigen. Berikut merupakan rumus-rumus yang ada pada materi vektor eigen, yaitu untuk mencari nilai eigen itu sendiri bisa ditemukan dengan rumus ini, yaitu determinan dalam kurung A dikurang lambda kali I sama dengan 0. Nah, determinannya dari hasil A matriks n kali n dikurang nilai eigen dikali matriks identitas, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan dengan matriks 3x3. Lalu ada persamaan yang digunakan untuk menemukan vektor eigen di mana dalam kurung A dikurang lambda dikali I dikali V. Jadi V ini merupakan variabel yang digunakan untuk mencari persamaan di akhir nanti. Sama seperti sebelumnya, A itu matriks n kali n dan lambda itu nilai eigennya dan I matriks identitas. Lalu lanjut saja kita ke contoh soal. Di sini contoh soalnya ialah carilah nilai dan vektor eigen dari matriks berikut, matriks A. Di sini saya sudah menjawabnya. Langsung saja masukkan ke dalam matriks A ke dalam rumus yang sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu nilai eigen, yaitu determinan dalam kurung A dikurang lambda kali I sama dengan 0. Determinan masukkan nilai matriks A nya dikurang lambda dikali matriks identitas, dimana 111 100 010 001. Karena matriks identitas itu terdiri dari 0 dan 1, dengan mengalinya dengan lambda, yang berubah hanya akan nilai satunya menjadi lambda
0 0 0 lambda 0 0 0 lambda. Jadi kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mendapatkan ini matriks A dan hasil perkalian lambda dengan matriks identitas. Selanjutnya dilakukan pengurangan matriks, yang mana pengurangannya matriks A yang pada baris 1 dengan matriks hasil perkalian tadi di posisi yang sama, sehingga didapatkan 3 dikurang lambda ini, dan 1 kurang 01, 1 kurang 01, dan hasilnya begini. Lalu kita menggunakan metode Sarus untuk menemukan persamaan, dimana kita menambahkan 2 kolom tambahan didasarkan dari matriks yang sudah didapatkan. Jadi kita tambahkan, lalu kita lakukan perkalian metode Sarus itu sendiri, dimana kita mengalihkan secara silang ke sini, lalu ke sini, lalu ini dan ini ditambah. Hasil perkalian ini ditambah dengan perkalian ini, ditambah dengan perkalian ini, lalu dikurang dengan perkalian silang yang kebalikannya, yaitu ini dikali ini kali ini kali ini, ditambah ini kali ini, dan tambah ini kali ini kali ini. Hasilnya didapatkan negatif lambda pangkat 3 ditambah 9 lambda kuadrat dikurang 27 lambda ditambah 27 ditambah 1 tambah 1, dan dikurang hasil yang ini, yaitu 3 kurang lambda tambah 3 kurang lambda ditambah 3 kurang lambda, sehingga didapatkan hasil dari operasi tersebut, yaitu negatif lambda pangkat 3 ditambah 9 lambda pangkat 2 dikurang 24 lambda ditambah 20. Berdasarkan persamaan ini kita mencari faktor-faktornya, dan didapatkan bahwa lambda 1 sama dengan 5 dan lambda 2 sama dengan 2. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu vektor eigen, dimana sudah didapatkan lambda satunya yaitu 5. Jadi kita masukkan ke dalam rumusnya, dimana karena lambdanya sudah ditemukan, maka bisa langsung kita selesaikan, dimana 3 kurang 5 menjadi min 2, dan dilakukan sampai selesai, yaitu didapatkan matriks ini. Lalu kita menggunakan operasi bilangan elementer untuk mengubah hasil tadi menjadi matriks yang range vektornya itu 1, atau mirip dengan matriks identitas. Di sini baris pertama dikalikan setengah, lalu didapatkan 1 min setengah min setengah, lalu dilakukan terus sampai hasilnya hanya tersisa range-nya 1, range vektornya itu 1, baik itu ke atas ataupun ke bawah. Hasil dari operasi tadi kita kalikan dengan V yang sudah tersedia, di mana V ini merupakan V dari matriks ordo 3x3, dimana hasil operasi ini yaitu 1 dikali x1, 0 dikali x2, min 1 kali x3, dilakukan sampai selesai, dimana 0 dikali x1, 1 dikali x2, dan min 1 dikali x3.
kita selesaikan dan didapatkan persamaan ini, yaitu X1 dikurang X2 sama dengan 0 dan X2 dikurang X3 sama dengan 0. Pada bagian terakhir, karena 0 dikali 0 semua, maka hasil kalinya tentu 0. Jadi hanya didapatkan dua persamaan ini, dan didapatkan X1 dikurang X2 sama dengan 0 dan X2 dikurang X3 sama dengan 0. Kita ubah menjadi X1 sama dengan X min X2 nya pindah ruas menjadi, sehingga didapatkan X1 sama dengan X2, dan ini juga dilakukan cara yang sama. X2 X3 pindah ruas menjadi X2 menjadi X2 sama dengan X3, sehingga karena X1 sama dengan X2 dan X2 sama dengan X3, jadi bisa disimpulkan bahwa X1 sama dengan X2 sama dengan X3, atau ketiga X1, X2 dan X3 nya bernilai sama. Lalu kita misalkan untuk mendapatkan nilai vektor eigennya. Apabila kita misalkan vektor eigennya X2 nya bernilai 1, karena X1 sama dengan X2 sama dengan X3, maka vektor eigennya adalah 1, 1, 1, 1. Lanjut untuk lambda 2 yang bernilai 2, dilakukan cara yang sama, di mana kita menyelesaikan persamaan yang sudah didapatkan, sehingga 3 kurang 2 sama dengan 1, 3 kurang 2 sama dengan 1, 3 kurang 2 sama dengan 1, didapatkan matriks yang bernilai 111, 111, dan 1111. Dilakukan lagi operasi bilangan elementer agar terjadi perubahan agar dapat dihitung persamaannya, sehingga kita bisa melakukan persamaan untuk mencari vektor eigennya. Kita ubah sedemikian rupa sehingga mendapatkan nilai ini, yaitu 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dari persamaan ini kita mengalihkan kembali matriks ini dengan V-nya, yaitu X1, X2, X3, 1 kali X1, 1 kali X2, dan 1 kali X3. Jadi didapatkan persamaan ini, X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0, dan diubah menjadi X1 sama dengan negatif X2 dikurang X3. Lalu karena sudah didapatkan persamaan ini, maka kita tinggal memasukkan nilai yang kita misalkan. Jadi apabila kita misalkan X2 nya sama dengan 1 dan X3 nya sama dengan 0, maka dari rumus tadi kita bisa mendapatkan nilai ini, X2 dikurang X3, 1 dikurang negatif 1 dikurang 3, yaitu min 1 dikurang 0 sama dengan 1, X2 nya 1 dan X3 nya 0. Kita ambil contoh yang lain, yaitu misalkan X2 nya 0 dan X3 nya 1, maka vektor eigen yang terbentuk X2 kurang X3 sama, yaitu negatif 1, dan X2 nya 0, X3 nya 1. Sehingga dapat kita simpulkan pada matriks A didapatkan nilai eigen dan vektor eigen, yaitu lambda 1 nya 5 dan lambda 2 nya 2, dan vektor eigen matriks A nya V1 nya 1, 1, 1 untuk lambda 1 yaitu 5, lalu vektor eigen 2 yaitu negatif 1, 1, 0 untuk lambda 2 yang yaitu 2. Lalu vektor eigen ketiga yaitu negatif 1, 0, 1 untuk lambda 2 sama dengan 2.
Eh, Sekian untuk materi kedua. Selanjutnya eh, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, sini saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu pengertian dan cara menghitung eksponen matriks. Pengertian eksponen matriks. Matriks eksponensial adalah suatu fungsi matriks pada matriks persegi yang dianalogikan seperti fungsi eksponensial biasa yang disimbolkan dengan atau. Operasi yang menghasilkan matriks baru dari matriks asli dengan cara melipatkan matriks asli dengan dirinya sendiri sebanyak n kali, di mana n adalah bilangan bulat positif. Matriks eksponensial memiliki beberapa sifat dan aplikasi dalam matematika, terutama dalam bidang persamaan diferensial linear. Misalnya, matriks eksponensial dapat digunakan untuk menentukan solusi umum dari sistem persamaan diferensial linear homogen dan non-homogen. Matriks eksponensial juga dapat digunakan untuk menghitung nilai eigen dari suatu matriks. Cara menghitung eksponen matriks. Eh, Kita ambil contoh matriks A dengan ukuran 2 kali 2 dengan nilai 2, 3, 3, 4. Maka tentukan A kuadratnya. Eh, Kita dapat menggunakan dua cara. Yang cara pertama yaitu langsung menghitung A kuadrat, di mana A kuadrat sama dengan A kali A. Eh, A kuadrat sama dengan matriks A dikalikan dengan nilai matriks A. Dapat menghasilkan 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9. Maka hasilnya matriks 2 kali 2 dengan nilai 13, 18, 15, dan 25. Cara yang kedua yaitu menggunakan deret Taylor, di mana eksponensial A sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dikali 1 per n faktorial A pangkat K. Maka untuk A kuadrat sama dengan eh, matriks 2 kali 2 dengan nilai 1, 0, 0, 1 ditambah 2 kali matriks A, eh, 2, 3, 3, 4 ditambah 2 kali 2 min 1 per 2 faktorial. Dikali matriks A dengan nilai 2, 3, 3, 4 dikali matriks A 2, 3, 3, 4. Dapat menghasilkan nilai 13, 18, 15, dan 25. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Nasrullah, NPM G1D 022010, dan saya akan menjelaskan dari nomor 4, yaitu penggunaan nilai eigen, vektor eigen, dan eksponen matrik untuk memecahkan sistem linear ODEX 1. Yang pertama, penggunaan nilai eigen, vektor eigen untuk memecahkan sistem linear ODEX 1. Untuk memecahkan sistem linear persamaan order pertama, dapat menggunakan nilai eigen, vektor eigen, dan eksponen matrik. Definisi sistem persamaan linear order pertama dalam bentuk matriks adalah dx per dt sama dengan A dikali x, di mana x adalah vektor state seperti x atau y atau z, dan A adalah matriks koefisien dengan nilai-nilai yang konstan. Untuk menghitung sistem persamaan linear order pertama-tama kita harus mencari nilai eigen dari matriks A. Nilai eigen itu adalah akar-akar karakteristik dari matriks A dan dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan determinan, yaitu determinan A dikurang lambda I sama dengan 0, di mana lambda adalah nilai eigen dan I adalah matriks identitas. Kedua, setelah ditemukannya nilai eigen, cari vektor eigen yang sesuai dengan masing-masing nilai eigen. Ini dapat ditemukan dengan memecahkan sistem persamaan linear A dikurang determinan I dikali V sama dengan 0, di mana V adalah vektor eigen yang sesuai dengan nilai eigen lambda yang telah dicari tadi. Bentuk matriks diagonal D yang berisi nilai eigen diagonal utama dan matriks inverse P yang berisi vektor eigen dalam kolomnya matriks A sebagai A sama dengan PDP A pangkat min 1. Eksponen matrik untuk memecahkan sistem linear order pertama. Eksponen matrik adalah operasi
matematis yang menghasilkan matriks dari matriks yang diberikan. Eksponen matriks adalah generalisasi dari fungsi eksponensial untuk matriks. Eksponen matriks A biasanya dinyatakan sebagai EA dan dihitung menggunakan deret Taylor yang rumusnya E pangkat X sama dengan 1 ditambah X ditambah X kuadrat dibagi 2 ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, di mana I adalah matriks I atau 1 adalah matriks identitas dan A adalah matriks yang akan dieksponensialkan. Proses ini melibatkan menghitungkan deret Tahingga atau infinite series yang biasanya dihentikan setelah beberapa suku, tergantung pada tingkat akurasi yang diinginkan. Untuk contoh soalnya adalah carilah solusi umum dari sistem persamaan diferensial non-homogen berikut ini. dx1 per dt sama dengan 4x dikurang 5x tambah 7 dx2 per dt sama dengan x1 min 2x2 plus 3. Dan jawabnya itu kita untuk mengubah sistem persamaan diferensial kita harus mengubah persamaan diferensial di atas dalam bentuk matriks sebagai berikut. X aksen sama dengan matriks 4 min 5 1 min 2 X. Untuk mencari nilai eigen dan faktor eigen dari matriks koefisien dari persamaan karakteristik tersebut diperoleh nilai eigen sebagai berikut, yaitu lambda I dikurang 0 sama dengan A, lambda matriks I 1 0 0 1 dikurang matriks A yaitu 4 matriks 4 min 5 1 min 2 sama dengan 0, lambda dikurang matriks lambda dikurang 4 5 min 1 lambda plus 2 sama dengan 0. Dari matriks tersebut didapatkanlah hasil yaitu lambda min 3 dikali lambda plus 1 sama dengan 0. Untuk lambda 1 sama dengan 3. Sistem persamaan diferensial sebelumnya ekuivalen dengan min K1 ditambah min K2 sama dengan 0 dan min K1 ditambah 5K2 sama dengan 0. Dengan demikian K1 sama dengan 5K2 dan K2 sama dengan 1. Vektor eigen yang bersesuaian dengan itu adalah K1 sama dengan matriks 5 dan 1. Untuk lambda 2 adalah min 1. Sistem persamaan diferensialnya sesuai dengan ekuivalen yaitu min 5K ditambah 5K2 sama dengan 0 dan min 5K1 ditambah K2 sama dengan 0. Dengan demikian K1 sama dengan K2. Ketika K2 1 maka K1-nya juga akan 1. Vektor eigen yang bersesuaian adalah K2 sama dengan matriks 1 kali 1. Karena koefisien matriks A adalah matriks berodol 2 kali 2 dan karena kita telah menemukan dua solusi bebas linear dari sistem persamaan diferensial di atas, maka X1 sama dengan 5 matriks 51 dikali eksponensial pangkat 3T dan X2 sama dengan matriks 1 kali 1 eksponensial pangkat min T. Dapat disimpulkan bahwa solusi umum dari sistem tersebut adalah XK sama dengan C1 dikali matriks 51 dikali E pangkat eksponensial pangkat 3T ditambah C2 dikali matriks 1 dikali 1 dikali eksponensial pangkat min T. Dan dapat disimpulkan bahwa solusi umum tersebut adalah XP sama dengan matriks A dikali matriks A kali B adalah vektor partikular konstan. Selanjutnya substitusikan asumsi vektor partikular ke matriks awal sehingga diperoleh hasilnya sebagai berikut. Dengan metode eliminasi dan substitusi, diperoleh nilai A sama dengan 1/3 dan B sama dengan 5/3, sehingga diperoleh vektor partikular sebagai berikut. XP sama dengan matriks 1/3 dikali 5/3. Dengan demikian, solusi umum dari sistem persamaan diferensial non-homogen di atas ada pada interval min Tahingga sampai Tahingga adalah X sama dengan XK ditambah XP atau X sama dengan C1 dikali matriks 51 dikali eksponensial pangkat 3T ditambah C2 matriks 1 kali 1
dikali E eksponensial pangkat min T ditambah matriks 1/3 dikali 5/3. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan oleh Arif Rahman. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu menghubungkan sistem-sistem orde pertama dengan persamaan diferensial orde yang lebih tinggi. Hubungan antara persamaan diferensial orde pertama dengan orde yang lebih tinggi dapat dilihat dari metode penyelesaiannya. Beberapa metode penyelesaian persamaan diferensial orde pertama dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde yang lebih tinggi. Misalnya, metode pemisahan variabel dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde pertama dan orde kedua. Selain itu, persamaan diferensial orde pertama dapat digunakan untuk menurunkan persamaan diferensial orde yang lebih tinggi. Misalnya, persamaan diferensial orde pertama yang diturunkan 2 kali akan menghasilkan persamaan diferensial orde kedua. Selanjutnya, dapat dilihat di layar, persamaan di atas merupakan hukum Kirchhoff tegangan, di mana L merupakan induktor dikali turunan arus terhadap turunan pertama arus terhadap waktu ditambah resistor dikali arus ditambah 1 per kapasitor dikali Q. Q itu muatan, sama dengan E atau gaya gerak listrik atau tegangan. Jika kita ingin menjadikan variabel Q independen, maka persamaan di atas dapat diturunkan menjadi persamaan diferensial orde 2. Dapat dilihat sebagai berikut. Induktor dikali turunan kedua muatan terhadap waktu ditambah resistor dikali turunan pertama muatan terhadap waktu ditambah 1 per kapasitor dikali muatan, sama dengan gaya gerak listrik atau tegangan. Dan jika kita ingin menjadikan variabel I independen, maka persamaan yang bagian ini dapat diturunkan juga menjadi persamaan diferensial orde 2. Dapat dilihat sebagai berikut. Induktor dikali turunan kedua arus terhadap waktu ditambah resistor dikali turunan pertama arus terhadap waktu ditambah 1 per kapasitor dikali arus, sama dengan turunan pertama gaya gerak listrik atau tegangan terhadap waktu. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah rangkaian seri memiliki electromotive force yaitu E sama dengan 100 sin 40T volt, resistor 10 ohm, dan induktor 0,5 Henry. Jika arus awal adalah 0, tentukan arus AT lebih dari 0. Dapat kita ketahui bahwa EL atau tegangan di induktor sama dengan induktor dikali turunan pertama arus terhadap waktu, sama dengan 1/2 dikali turunan pertama arus terhadap waktu, dan tegangan pada resistor sama dengan R kali I, di mana nilai R atau resistornya itu 10, maka nilai tegangan pada resistornya itu 10I. Kemudian kita aplikasikan ke hukum Kirchhoff pada persamaan diferensial tersebut, di mana setengah turunan pertama arus terhadap waktu ditambah 10I sama dengan 100 sin 40T. Kemudian kita hilangkan duanya, dikalikan ke 10I dan dikalikan ke bagian 100 sin 40T. Sehingga didapat turunan pertama arus terhadap waktu ditambah 20I sama dengan 200 sin 40T. Lalu ketika arus awalnya sama dengan 0, maka I0 sama dengan 0. Solusi dari persamaan 1 adalah persamaan linear orde 1. Dan faktor integrasinya yaitu E pangkat integral 20 dt sama dengan E 20T. Lalu kita kalikan persamaan 1 dengan faktor integrasinya. Didapat E pangkat 20T dikali turunan arus terhadap waktu ditambah E pangkat 20T dikali 20I sama dengan E pangkat 20T dikali 200 sin 40T. Kemudian kita sederhanakan menjadi turunan pertama E pangkat 20T kali I terhadap waktu sama dengan 200 E pangkat 20T sin 40T. Lalu kita integralkan kedua ruas sehingga didapat I sama dengan 2 kali sin 40T dikurang 2 cos 40T ditambah 4 E pangkat min 20T. Kemudian kita substitusi ke persamaan 2 yang dimana I sama dengan 0. Ketika T sama dengan 0 maka C nya sama dengan 4. Maka solusinya I sama dengan 2 kali sin 40T dikurang 2 cos 40T ditambah 4 E pangkat min 20T.
dan dapat diubah ke bentuk trigonometri dalam bentuk sudut fasa. Didapat I sama dengan 2 akar 5 dikali 1 per akar 5 sin 40T dikurang 2 per akar 5 cos 40T ditambah 4E pangkat min 20T. Kita sederhanakan menjadi I sama dengan 2 akar 5 sin 40T ditambah theta tambah 4E pangkat min 20T, di mana sudutnya sama dengan arc cosinus 1 per akar 5 sama dengan arc sinus min 2 akar 5, sehingga sudut yang didapat itu min 1,11 radian. Maka nilai yang dapat itu I sama dengan 2 akar 5 sin 40T dikurang 1,11 ditambah 4E pangkat min 20T. Jadi arus saat T lebih dari 0 adalah memenuhi persamaan I sama dengan 2 akar 5 sin 40T dikurang 1,11 ditambah 4E pangkat min 20T. Sekian yang dapat saya sampaikan.